Mari mulai hari yang baru dan semangat yang baru. Lisa sudah berangkat dari jam 6 pagi ini. Brandon tampaknya akan menyusul. Sekitar pukul setengah 7 pagi, Brandon beranjak pergi dari kediamannya bersama sang supir. Mereka tidak bisa berangkat ke kantor bersama-sama bila perang ini masih dilanjutkan. Pagi Lisa, sapa Pam dan Bobby. Oh, selamat pagi juga, balas Lisa. Mereka merapikan barang bawaan di loker dan berjalan menuju meja resepsionis yang sudah tidak asing lagi bagi Lisa. Mereka bertukar jam kerja dengan para resepsionis di sana. Kalian sudah bekerja keras sejak tadi malam, beristirahatlah sekarang. Lisa berbincang ramah dengan mereka. Hari ini kinerja kerja kita juga harus bagus seperti mereka, seru Bobby bersemangat. Aku kagum dengan mereka, bisa menahan rasa ngantuk dari malam hingga pagi. Pam kagum. Kita juga bisa seperti mereka. Kita buktikan hari ini, Lisa menyemangati kedua rekannya. Yos, kita bisa. Lisa tersenyum melihat semangat kedua sahabatnya. Semangat itulah yang Lisa sangat sukai. Di tengah perbincangan mereka yang membara itu, Brandon lewat di depan mereka, hendak menuju kantornya di atas. Selamat pagi, beberapa pegawai membungkuk ke arah Brandon dan memberinya salam. Hal yang sama dilakukan oleh Pam dan Bobby, tapi tidak dengan Lisa. Sut, Lisa, berilah hormat, bisik Pam yang berada di sebelahnya. Hah, aku? Lisa terlihat bingung. Ia sudah lupa posisinya sekarang bukan istri Brandon. Oh iya, selamat pagi. Lisa akhirnya ikut membungkuk, memberi salam kepada Brandon. Brandon hanya tertawa kecil melihat tingkah imut istrinya. Jarang sekali melihat Lisa selinglung itu. Setelah berpikir singkat, Brandon memutuskan untuk singgah sebentar di kafeteria. Kafeteria itu berada tidak jauh dari meja resepsionis. Dari sana, Brandon bisa melihat Lisa bekerja dengan sepuasnya. Pelayan, panggil Brandon, memanggil seorang maid laki-laki yang sedang berdiri di sana. Ada yang bisa saya bantu, Presdir? Tanya sang pelayan. Aku akan memesan segelas teh hangat, jawab Brandon. Baiklah Pak, jawab sang pelayan beranjak pergi. Apa yang sedang dilakukannya? Mengapa dia malah duduk di sana? Apa yang ia rencanakan? Mau melihatku saja? Dia tidak sadar apa. Pekerjaannya di atas menumpuk, gerutu Lisa. Ini Pak pesanannya. Sang pelayan menaruh cangkir teh elegan di meja Brandon. Awas saja, nanti malam dia tidak menemaniku tidur karena mengerjakan tugasnya yang terbengkalai. Lisa masih sibuk memelototi Brandon dari kejauhan. Melihat hal itu, para pegawai hotel bingung. Tak biasanya presdir mereka minum di kafeteria hotel langsung. Biasanya, ia akan menyuruh Jack memesankannya minuman dan membawanya ke atas. Liz, baru kali ini loh presdir duduk di situ sambil minum teh, kata Bobby sambil menyikut Lisa. Iya, ini hal yang baru, lanjut Pam. Mungkin dia sedang menunggu seseorang, jawab Lisa tersenyum manis. Apa mungkin yang ditunggunya itu istrinya, teriak Pam. Ya, bisa jadi, jawab Bobby berteriak juga. Suara mereka hampir memenuhi lobi hotel. Ih, bersih sekali kalian berdua. Nanti tamu yang lain bisa terganggu. Lisa menegur mereka. Lisa, ini merupakan kesempatan langka. Aku sudah sangat penasaran seperti apa rupa istri presdir. Bobby masih sibuk berceloteh. Ya, kalian tunggu aja. Aku yakin istrinya tidak akan datang, Lisa meyakinkan. Kenapa kau bisa seyakin itu? Pam melirik Lisa dengan wajah cemberut. Lisa seakan mematahkan semangat mereka berdua. Tentu saja aku yakin, aku istrinya, Lisa terkekeh dalam hati. Pukul 9 pagi masih belum ada tanda-tanda orang yang datang. Sebenarnya siapa yang sedang
Presdir tunggu. Kok dari tadi tidak ada orang yang menghampiri dia? Pam mulai bertanya-tanya. Dia juga hanya memesan 1 gelas teh, sepertinya sudah dingin karena terlalu lama dibiarkan, sambung Bobby. Tapi ya, kalau diperhatikan, dari tadi Presdir lirik-lirik ke arah si Lisa, bisik Pam sambil melirik Lisa yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Iya juga ya, sebenarnya ada apa dengan mereka berdua? Bobby panik tidak jelas. Apa mungkin Pam sama paniknya, entah apa yang ada dalam pikiran mereka, hingga mereka bisa sepanik itu. Mari berpikir positif Pam. Bobby menepuk-nepuk pundak Pam pelan. Ya, mari segarkan pikiran. Tidak mungkin mereka berseling. Omongan Pam diberhentikan oleh Bobby. Jangan menyebut kata-kata itu. Pikiran negatifku akan muncul lagi. Oh, oke. Oh, mungkin saja Tuan Pras meminta tolong Presdir untuk menjaga Lisa agar tidak diganggu sama pegawai dan tamu-tamu yang lain. Pam langsung mengambil keputusan. Ah, masa iya Presdir jadi seperti tidak punya kerjaan saja? Bobby tertawa singkat. Kan kubilang mungkin. Pam melengos kesal. Atau mungkin Presdir sedang mengawasi kinerja Lisa. Dia kan masih baru di sini. Bobby mulai menyampaikan pendapatnya. Dari sekian banyak dugaan, aku rasa itu yang paling masuk akal. Pam setuju. Tapi selama aku bekerja di sini, aku tidak pernah diawasi secara langsung dengan Presdir. Pam mulai mengingat-ingat lagi. Benar juga. Begitulah mereka berdua, bergulat dengan pendapat masing-masing. Penasaran yang menumpuk dalam benak mereka membuat Pam dan Bobby tidak berhenti memikirkannya. Kalian lebih baik membantuku di sini. Lisa mulai kesal dengan Pam dan Bobby yang hanya asik bergosip. Oh iya, aku akan membantu. Pam kembali dengan pekerjaannya. Begitu pula dengan Bobby. Mereka ini benar-benar ratu dan raja gosip. Aku tahu persis siapa yang sedang mereka perbincangkan dari tadi. Lisa menggelengkan kepalanya heran. Sudah semakin sore, bahkan sudah mendekati jam malam hari. Langit juga tidak secerah jam-jam sebelumnya. Tapi Brendo masih duduk santai di kafeteria itu. Aku menyerah. Aku benar-benar penasaran dengan apa yang ia lakukan. Bobby menyenggol Pam pelan. Aku juga. Dia hanya beranjak bila ingin ke toilet. Gelasnya pun sudah kosong sejak siang tadi, tapi dia tidak menggantinya. Apa yang sebenarnya dia lakukan di sana? Dia seperti lelaki tua yang tidak punya pekerjaan. Pam menatap Presdirnya, itu saja. Sudah kubilang bukan? Tidak ada yang datang. Lisa tertawa menan. Daripada kalian lesu-lesuan, lebih baik kita pulang dan istirahat. Lisa benar, kita harus menenangkan pikiran. Bobby beranjak menuju ruangan loker, disusul Pam dan Lisa di belakangnya. Misi mereka hari gagal total. Coba lagi lain kali. Bersambung.